Gini, kalau saya cenderung setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, bukan karena sama-sama kompak sebagai Nahdien juga, bukan. Namun karena memang esensi yang dibicarakan oleh Pak Mahfud, saya sepakat. Persoalan ketidakadilan menjadi persoalan besar yang bukan cuma melanda Indonesia, tetapi ini masalah global, masalah dunia. Dan persoalan ketidakadilan itu kemudian memunculkan berbagai dinamika di masyarakatnya, sehingga lahirlah kemudian pemimpin-pemimpin seperti Donald Trump yang mengeksploitasi isu-isu tersebut untuk kepentingan politiknya. Nah, jadi bukan cuma Indonesia. Di Eropa misalnya, sebentar lagi mungkin Marine Le Pen ya itu akan terpilih. Sama yang dieksploitasi adalah isu agama, juga isu imigrasi. Karena dianggap bahwa Eropa yang tadinya sangat kental nilai-nilai Judeo-Christianity-nya, kemudian sekarang imigran dari negara-negara Islam banyak sekali dan mengambil pekerjaan yang dulu dimiliki oleh kaum kulit putih. Ini membuat takut. Dieksploitir oleh politisi-politisi di Prancis, kemudian lahirlah partai ultra kanan. Nah, jadi ini fenomena bukan cuma di Indonesia. Di Myanmar misalnya, mayoritas warganya adalah beragama Buddha. Tetapi di sana ditimbulkan ketakutan oleh kelompok Buddha radikal bahwa masyarakat Muslim Rohingya ini sedang melakukan islamisasi secara masif sehingga Myanmar akan diislamkan. Akhirnya kemudian masyarakat takut dan melakukan intimidasi terhadap kelompok Muslim Rohingya. Jadi bukan Indonesia saja ini fenomena ini terjadi, eksploitasi persoalan agama dan lain sebagainya. Memang isu mendasarnya adalah soal social injustice, ketidakadilan sosial tersebut. Ini tantangannya. Namun saya melihat kalau Indonesia sebetulnya justru punya solusinya. Saya sangat optimistis bahwa Indonesia bisa justru menjadi inspirasi bagi banyak negara lain di dunia. Ketika negara lain masih berbicara soal bagaimana mengatasi multikulturalisme, bagaimana mengatasi perbedaan di tengah-tengah masyarakatnya, kita ini sudah mempraktekkan, sudah sejak lama, ratusan tahun sudah ada. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, itu formula menurut saya bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan perbedaan di antara kita. Nah, jadi saya optimis sekali bahwa justru bangsa kita lah yang bisa memberikan contoh bagi bangsa-bangsa dunia. Dalam Pancasila ada nilai-nilai tentang keadilan sosial, ada nilai-nilai tentang kemanusiaan, ada nilai-nilai tentang musyawarah. Nah, kalau sekarang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk musyawarah, yaitu mungkin sekedar dinamika politik saja. Tetapi saya yakin sekali bahwa kita justru memiliki kearifan yang luar biasa yang sudah tertanam dan sudah kita praktekkan secara secara real di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini bukan kewajiban pemerintah saja untuk bisa memimpin bangsanya ya menghadapi tantangan-tantangan bangsa. Karena pemimpin itu ada dua macam, bukan cuma pemimpin formal tetapi juga pemimpin informal. Di sini banyak sekali pemimpin-pemimpin informal, Kiai Said Agil Siraj, Agim dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab bagaimana mengarahkan masyarakat kita untuk bisa berperilaku lebih sejuk, mengutamakan kesatuan bangsa dan bukan malah gontok-gontokan. Luar biasa, sejuk, baik. Pak Kami